Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Askira27 Elektro. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang IC regulator 12 volt. Oke, untuk membuat tegangan simetris 12 volt kita membutuhkan dioda ya, dioda 1 ampere sebanyak 4 buah ini, dan elko 25 volt 1000 mikro. Dan ini saya memakai trafo 1 ampere ya, CT12. Oke, untuk langkah pertama kita membuat supply dulu ya, menggunakan 2 buah elko 25 volt 1000 mikro. Oke, bagaimana cara masangnya? Cara memasang elko-nya, cara menggabungkan elko-nya untuk power supply, kita gabungkan salah satu kaki negatif dengan salah satu kaki positif elko, seperti ini ya. Jangan negatif sama negatif atau positif sama positif, tapi positif elko dengan negatif elko ya, ini nantinya menjadi CT tegangan. Kemudian kita membuat dioda kiprok ya, ini kita gabungkan yang ada garisnya dulu ya. Kemudian ini yang kita gabungkan yang sama-sama tidak ada garis putihnya ya. Ini tegangan negatif. Untuk selanjutnya kita gabungkan antara bagian positif dioda dengan negatif dioda ya, yang nantinya itu yang akan menyearahkan tegangan VAC dari trafo, disearahkan melalui dioda. Ini juga bisa memakai dioda sisir atau dioda kiprok ya. Tapi ini saya memakai dioda berukuran 1 ampere. Sekali lagi pemasangan dioda seperti ini ya, pada ini ya, positif negatif seperti ini, positif dan negatif dioda. Ini nanti masuk ke jalur VAC atau trafo. Yang positif negatif ini nanti masuk ke jalur trafo, tegangan trafo ya. Kemudian untuk pemasangan ke elko, nya ini kita ambil bagian positif elko. Bagian positif elko itu yang tidak ada garisnya ya, tidak ada garis putihnya. Itu bagian negatif. Yang ada garis yaitu bagian positif, maksud saya, jangan kebalik ya. Maksud saya yang ada garis pada bagian
dioda yang ada garis putihnya itu adalah bagian positif, yang tidak ada garisnya itu bagian negatif ya. Kemudian nanti untuk pemasangannya ke elko, bagaimana cara memasangnya ke elko, kaki mana yang harus di solder ke elko, apakah yang positif negatif atau yang positif saja. Seperti ini ya, untuk memasang dioda kiprok ini sudah jadi dioda kiproknya. Selanjutnya untuk memasangnya ke elko, fungsi dari dioda adalah untuk penyearah, untuk menyearahkan tegangan VAC menjadi tegangan VDC ya. Oke, jadi seperti ini untuk pemasangan dioda ke elko, pemasangan dioda kiprok yang sudah jadi ke elko. Ini yang perlu diperhatikan adalah bagian positif dan negatifnya jangan sampai tertukar. Seperti ini ya untuk bagian negatif elko ini, kaki pada bagian negatif elko kita solder dengan dioda kiprok yang tidak ada garisnya. Dua-dua dioda itu tidak ada garisnya ya. Atau kalau menggunakan dioda kiprok itu sudah ada tandanya, itu positif negatifnya itu ada. Dioda sisir itu ada positif negatifnya. Tapi kalau kita membuat dioda kiprok sendiri seperti ini ya, ini untuk bagian negatif elko itu berketemu bagian dioda kiprok yang tidak ada garisnya. Seperti ini ya, bagian positif elko kita solder dengan kaki dioda yang ada garisnya. Seperti ini ya. Bentar. Jadi nanti tegangan pertemuan antara dua buah elko itu menjadi tegangan CT yang nantinya akan langsung ke CT trafo ya, ke yang dioda positif dan negatif itu masuk ke tegangan 12 volt trafo atau 15 juga bisa. Yang penting harus di bawah voltase elko.
Jadi seperti ini ya. Kalau memakai dioda sisir atau dioda kiprok itu yang masuk ke trafo itu ada tanda seperti gelombang. Ini kita sambung tegangan CT-nya ya. Kita pasang menggunakan kabel ya. Tegangan CT-nya langsung masuk ke tengah-tengah elko seperti ini. Jadi sebenarnya ini juga sudah menjadi tegangan 12 volt. Ini sebenarnya sudah menjadi tegangan 12 volt VDC karena sudah melalui dioda. Kita masukkan ke Tapi biasanya yang tidak ada garisnya untuk lebih tegangannya untuk lebih stabil lagi, kita akan menggunakan IC regulator 7812 untuk tegangan positifnya, dan untuk tegangan negatifnya 7912. Nah, pada pembahasan kali ini bagaimana sih cara memasang 7 IC regulator 7812 volt ini? Kaki mana yang masuk ke elko, ya input outputnya, input output tegangannya yang mana? Ini yang akan kita tekankan pada pembahasan kali ini ya. Jadi untuk tegangan CT kita akan mencari tegangan CT atau ground ya. Ground itu ada pada kaki tengah. Sekali lagi ya, ground tegangan ada pada kaki tengah IC regulator 7812 dan kaki nomor 1 7912. Jadi itu ya yang perlu diingat-ingat, ini ground ya. Ini untuk kaki nomor 3 itu sama-sama output. Seperti ini kita coba pasang kaki nomor 17812. Kaki nomor 17812 itu adalah input tegangan dari elko seperti ini. Nah, ini kaki tengahnya kita ground. Kita solder ke CT. Dan untuk kaki nomor 1-nya ini adalah input tegangan ya, seperti ini ya. Kaki nomor 1 adalah input tegangan, berarti masuk ke elko. Kaki tengah atau kaki nomor 2 itu ground atau CT. Kita solder di bagian CT elko. Nah, untuk tegangan kaki nomor 3 itu adalah tegangan outputnya yang nanti akan masuk ke tune control yang menggunakan simetris atau tidak simetris juga bisa. Untuk tegangan 12 volt, ininya 7812 adalah tegangan positif 12 volt.
Dan kalau untuk 7 9 12 itu adalah untuk tegangan negatif ya. Nah, ini untuk pemasangannya tidak sama ya, untuk kakinya tidak sama dengan 7812. Kalau 7812 groundnya ada di kaki tengah, pada 7912 groundnya ada pada kaki nomor 1. Jadi yang kita sambung ke CT adalah kaki nomor 1, dan kaki tengahnya atau kaki nomor 2 itu adalah input tegangan dari elko. Kaki nomor 3 sama-sama output min 12. 7912 itu berarti negatif 12 volt. 7812 berarti positif 12 volt. Seperti ini ya. 7912 ini tegangan negatif ya. Untuk kaki nomor satunya adalah ground, jangan kebalik dengan, jangan disamakan dengan 7812 gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, setelah selesai kita langsung saja ke tahap pengetesan tegangan. Kita melakukan pengetesan tegangan ya. Kita arahkan dulu ke DCV ya, karena hanya 12 volt, kita arahkan jarum ke angka 20, kemudian kita lanjut tes ya. Kita colokkan dulu ke listrik, baru kita tes. Kaki ini prop warna hitamnya kita taruh pada CT, kemudian prop merahnya kita taruh pada kaki nomor 3 7812 ya. 7812 ini 11, nah itu kalau 79 ada tanda negatifnya ya. Tapi ini tegangannya lebih besar yang negatif ya. Ini sudah jadi tegangan simetris 12 volt. Biasanya digunakan untuk tune control subwoofer atau tune control middle, atau yang membutuhkan tegangan simetris lainnya. Oke, demikian tutorial dari saya.